Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya di Jakarta. Dia kalau balik ke Palembang, katanya dia menjamak sholatnya. Gimana Ustaz? Apakah ngikut istri yang tinggal di Jakarta atau mengikuti kerjanya di Sumatera Selatan, Ustaz? Palembang. Kemarin kan ikut sholat jamak sama kita, Ustaz. Kosor dia. Di mana mukimnya di situ dia jamak. Mukim itu berapa lama? Lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari 4 malam. Jadi kalau ada orang di dunia ini tidak pernah menempati suatu tempat 4 hari 4 malam, maka dia jamak terus. Jadi kalau ada orang di dunia ini di Kayu sehari, habis itu pindah ke Lahat sehari, habis itu pindah ke Pali sehari, habis itu pindah terus kita misalnya keliling, habis dari sini pindah ke Kalimantan, habis itu pindah ke Sulawesi, habis itu pindah ke Papua, habis itu pindah ke Sulawesi. pindah ke Timor Leste, habis itu terus, kita jamak terus, jamak kosor. Selama dia tak menetap 4 hari 4 malam. Jadi kalau istri pertama Jakarta 2 hari, habis itu pindah ke Palembang, istri kedua 3 hari di Bali, habis itu janganlah satu provinsi. Sulawesi ya. Sulawesi, Lampung aja. Lampung, 2 hari Sulawesi. Begitu dia terus, maka dia jamak terus, tak ada mukim. Sampai dia mukim 4 hari 4 malam. Walaupun dalam kasus Prima kan dia kerja di Palembang, Ustaz. Dia musafir terus. Misalkan seminggu 5 hari Ustaz, di Palembang 2 hari Lebihnya Jakarta. nanti mukimnya Jakarta. Lebih 4 hari. November ini 24 hari di Jakarta. Istri kedua dong. Pengertian mukim itu bukan KTP. Oke. Pengertian mukim itu bukan KTP. Makna mukim itu aqama, yuqim, aqama, menetap. Berarti benar saya. Itu lebih banyak di mana? Palembang atau di Jakarta? Lebih banyak di Jakarta. Mukimnya Jakarta. Berarti mau ke Jakarta, habis ini musafir. Iya. Sama lah kita. Saya kan di Batam. Saya banyak di Pekanbaru kan. Balik Pekanbaru, berangkat lagi. Akhirnya mukim terus, musafir terus kan ya. Terus kalau kita misalnya dalam satu kota kayak seperti di Jakarta misalnya, boleh nggak kita menjamak sholat misalnya kayak? Karena dalam perjalanan Jakarta ini kan Macet. macetnya kadang nggak terhitung. Dia tetap orang misalnya seperti Prima orang Jakarta ini lah, tapi dia takut sholat dia ini nggak dapat, misalnya mau pulang kerja misalnya asar tidak dapat misalnya. Boleh nggak dia menjamak atau dia melaksanakan sholat di kendaraan kalau tidak memungkinkan dia untuk sampai pada waktu? Orang yang menjamak tidak pakai safar, tak pakai musafir, menjamak karena sibuk saja. Dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas waktu di Madinah. Nabi menjamak tidak ada musafir dan tidak qasar. Pernah dilakukan Nabi, tapi cuma sekali. Hadis itu tak bisa dijadikan dalil asal sibuk sikit jamak. Sibuk sikit jamak. Banyak orang sekarang entah karena saking berpegang kepada hadis atau karena saking malasnya, asal sibuk sikit jamak. Sibuk sikit jamak. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini sudah ditetapkan Allah waktunya. Setelah Isra Mi'raj itu tak langsung di situ dilaksanakan sholat. Habis Isra Mi'raj Nabi turun, besok paginya itu turun Jibril. Hadis di awal-awal kitab Muwatta Malik dijelaskan secara teknis waktunya, cara pelaksanaannya oleh Jibril alaihissalam. Subuh itu waktunya begini 2 rakaat, zuhur itu begini 4 rakaat, asar itu begini 4 rakaat, maghrib itu begini. Kalau menjamak mudah aja, Allah ngasih tahu. Nabi Muhammad sholat gini, enggak, nanti langsung diajarkan Jibril alaihissalam dengan gerakannya, dengan waktunya. Saking kan sholat ini tak bisa diotak-atik, teknis. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat, ma laisa alaihi amruna, yang tak aku tunjukkan fahuwa raddun, maka mardud, ditolak Allah
Subhanahu wa ta'ala. Adapun dokter masuk operasi jam 12. Menurut Pekanbaru belum masuk waktu zuhur. Sementara operasi ini lama, 5 jam. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Berlaku hadis tadi. Tak ada musafir. Maka di jam 5 itu dia keluar dari ruang operasi, dia jamak takhir, tak pakai qasar. Karena kalau dia tinggalkan situ, mati pasti ya. Kalau dalam konteks perjalanan seperti misalnya Prima tadi, kayak dia tidak memungkinkan masuk di waktu asar tuh, nyampe rumah pasti maghrib. Sementara berhenti di jalan tidak memungkinkan, misalnya kondisi di jalan tol macet seperti itu. Sangat macet sampai tak terelakkan. Tadi berangkat memang tak bisa. Kalau aku mau berangkat tadi masih bisa 10 menit lagi, tunggu 10 menit. Kita kan ada dikasih Allah Ta'ala akan. Bahwa kalau kita jalan dari kantor ini, misalnya orang tinggal di Jakarta, keluar kantor jam 5. Habis itu beres-beres segala macam, 5.45 udah azan maghrib kan? Nah, udah ada dalam pikiran dia bahwa ini akan macet. Sementara 10 menit cuma. Korbankanlah 10 menit tunggu azan maghrib. Kenapa mesti untuk mencari alasan? Sholat maghrib dulu baru jalan, nanti di rumah kan bisa isya. Tapi udah tahu macam ini. Oh, waktunya masih panjang. Jam 5.15 keluar. Jam 5.15 keluar. Menurut prediksi nanti sampai ini jam 6 lewat 10 menit azan maghrib. Ternyata macet. Mau keluar tak bisa, mau wudhu tak bisa. Maka saat macet azan maghrib berkumandang itu, hati dia mesti mengingat Allah SWT, karena tak boleh melewatkan waktu sholat itu tanpa hati itu mengingat Allah. Tak boleh. Stasiun-stasiun ini mesti mengingat Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita ni ingat Allah terus, tapi di situ stasiun itu mesti mengingat Allah yang lebih kuat. Ingat Allah, minta ampun bahwa aku ini saya silap salah. Lalu kemudian setelah itu nanti sampai di rumah baru dia sholat jamak takhir, tidak pakai qasar karena jaraknya. Tidak perlu dia sholat di kendaraan berarti. Adapun sholat di kendaraan itu di atas onta, diarahkan onta itu ke arah kiblat. Allahu Akbar, berjalan onta. Motor tak bisa gasnya. Komentik. Bukan spion. Kalau onta tak bisa dikiaskan sama. Mantap aja gitu. Berarti dia mengambil jamak takhirnya berarti. Tak bisa onta tak bisa dikiaskan sama mobil sport Ustaz lagi. Pajero. Kalau dalam konteks sakit Ustaz, yang membolehkan untuk jamak. Sakit masuk jamak, tapi tak masuk kosong. Sakit dia ganti umur 70-75 tahun pakai pampers. Kalau mesti ganti, maaf cakap menetes dia, mesti ganti pampers segala macam, betapa ribetnya. Tinggal sini anak ni pula, tinggal di rumah anak ni pula mengurus cucu lagi. Maka ganti pampers zuhur, sholat jamak takdim asar. Habis itu nanti ganti pampers isya, panjang waktunya kan. Karena nanti kalau diganti maghrib, ini udah bocor lagi, kotor mau tidur malam. Ganti pampers isya jamak takhir isya kan subuh. Jadi dia satu hari 3 kali aja ganti pampers supaya bersih. Sakit. Kalau konteks misal berangkat jam 3 Ustaz, belum asar ya. Nah, kita di perjalanan masih tak ada kesempatan mampir sholat. Nyampe ke rumah jam 7 Maghrib. asarnya gimana? Mesti wajib dia berhenti. Andai ini udah berandai-andai betul. Andai memang tak ada lagi, dia mesti memaksakan diri untuk berhenti di. Kan kadang manusia ini untuk berhenti sholat tak bisa, tapi kencing bisa. Itu menunjukkan bahwa dia bisa untuk mencari celah untuk sesuatu, tapi tak bisa. Tapi andai terjadi macam ini, tak bisa sama sekali, maka dia qadha setelah sampai gitu. Dalilnya Nabi melaksanakan sholat waktu perang Khandaq. Saking sibuknya perang tak mungkin kan, maka digabungnya semua.
Contoh nih, dulu zaman-zaman mahasiswa Kairo, kalau libur musim panas, kakak-kakak kelas saya lah, zaman saya tidak. Musim panas libur Juli Agustus kerja di Jerman, kerja memetik buah, kerja di pabrik. Kemudian dapat dia, kakak kelas kebetulan dapat supervisor kejam yang tak boleh sholat. Jadi gimana abang sholat waktu itu? Ada sholat ini ya? Jadi campur semua sholat zuhur, asar, maghrib, isya sudah balik di Mina. Kalau tidak tak sholat sama sekali. Orang mereka waktu itu memang duit harus kerja. Itulah saudara-saudara kita yang kerja di luar. Kalau batasan safar itu kayak, ini kalau di Palembang itu misalnya kan, maju dikit ke tempat Ampera itu ada tol misalnya, dia nyebrang udah di Indralaya. Misalnya dia waktu zuhur ada di Indralaya, apa sudah boleh dia menjamak sholat ini? Kapan kita baru boleh mulai menjamak qashar? Apakah di rumah itu sudah boleh jamak qashar? Jamak qashar baru sudah boleh dimulai ketika sudah keluar dalam bahasa fikihnya surul balad. Sur itu artinya tembok, balad tembok negeri. Jadi dulu kota Madinah itu, ini kota Madinah itu ada temboknya itu. Ada tembok kota Madinah itu karena zaman dulu kota itu ditembok supaya musuh jangan masuk. Kalau kota Rabat, ibu kota Maroko, sampai sekarang temboknya masih ada. Tembok. Jadi keluar kita tembok itu baru boleh. Kalau Palembang ini Gapura lah gitu. Kalau di Palembang kan ada batasnya Gapura gitu. Selamat datang di Indralaya gitu. Apa sudah masuk ini kayak jamak? Udah keluar kota. Udah bisa. Sudah keluar kota. Tapi tujuannya mau dituju nih mesti 89 km. Bukan asal keluar Gapura itu dia. 89 km yang saya pakai ini Al-Fiqhul Islami wa Adillat. Itu untuk qashar kayaknya. Apa untuk jamak juga seperti itu? Harus berpadu. Kalau jamak tak pakai. Yang penting dia keluar dari kota ya. Jamak tidak disyaratkan keluar kota, tak disyaratkan ada safar. Asalkan tingkat kesulitan tingkat tinggi. Operasi tadi, Khusus untuk jaga. sakit, khusus untuk jamak. Adapun qashar ada musafir 89 km. Ada yang bilang 82, 83, anak pakai yang 89. Al-Fiqhul Islami wa Adillat. Barulah dia. Berarti kalau kita safar aja nggak boleh nggak kita menjamak kayak dia anggaplah kita kayak Agung misalnya. Kayak Agung kan 60 kilo cuma. 60 kilo. Boleh nggak kita di kayak Agung kita menjamak sholat kita tanpa qashar gitu? Kalau tingkat kesulitannya tinggi, Kalau tak ada tingkat kesulitan? tak ada tingkat kesulitan. Pakai mobil pribadi, Provider. pakai provider pun, pejabat pula, singgah dimanapun bisa. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, tapi bukan mudah-mudah. Yassiru, permudahlah, permudah itu ada aturan, bukan semua kita. Mobil pribadi, ada ustadz, saya tak mau sebut nama, ustadz terkenal, tak mau jamak qashar sama sekali. Ada orang sikit-sikit jamak, sikit-sikit, tapi dia tak mau. Dia tetap memaksakan sholat itu tamam, sempurna. Pada waktu 4, 3, 4 pada waktu, tak mau jamak qashar. Begitu keyakinan. Karena sekarang mudah aja. Saya pakai mobil, saya dijemput, ini saya bisa untuk berhenti, apa yang mesti membuat jamak? Kalau batasannya mengambil kesempatan yang Allah mudahkan itu rukhsah itu. Ini kesempatan mau. Dia memikirkannya itu rukhsah. Zaman dulu itu kan as-safaru azab. Zaman dulu itu as-safaru azab. Musafir itu azab. Nah, sekarang as-safaru nikmah. Sekarang kita Mengambil kesempatan. mana kita ayo jalan seperti senyum. Zaman dulu kalau udah safar itu azab. Yang mau tahu safar itu azab, cobalah naik onta dari Makkah ke Madinah. Baru terasa safar itu azab. Bukan ada air di tepi jalan. Maka sebegitu dapat air, manfaatkanlah air itu untuk wudhu zuhur dan wudhu asar. Karena nanti akan ada belelah-lelah apa. Andai pun bisa berhenti bernaung di bawah pokok kayu, tak ada air. Jadi konteks azab itu diri kita yang tahu, misalnya. Yang pertama ada fikih, ada fikih, ada aturan. Yang kedua ada akhlak.
Maka orang kalau belajar itu mesti 3. Akid, Islam, iman, ihsan. Akidah, fikih, akhlak. Orang kalau cuma belajar fikih aja, nanti dia akan mainkan jamak qasar, jamak. Dia akan mainkan zakat. Kenapa? Secara fikih hebat. Kok kenapa tak pernah bayar zakat? Tak pernah sampai nisab. Asal mau sampai nisab juga. Ada dia tahu ilmu fikih. Dia punya tahu. Di mana dia kenanya? Ihsan. Dihaluskan rasa malu kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Itulah ihsan, itulah akhlak, itulah tasawuf. Banyak orang anti pada kata. Ya, saya tak bisa makan tasawuf. Saya tak bisa tasawuf. Tapi ketika disediakan tasawuf ini adalah pensucian hati, tazkiyatun nafs. Oh, kalau tazkiyatun nafs, oke, kalau tasawuf. Oh, coba. Saya tak bisa makan kambing. Tapi kalau kambing itu dipotong-potong halus, kemudian dicampur dengan tepung, saya pakai bakwan, makannya. Masih bilang, itu kambing. Oh enggak, ini bakwan pakai kambing. Padahal itu juga. Jadi kita jangan Nggak bisa makan ikan. Nggak bisa makan ikan ketika ikannya dihaluskan jadi berempet dimakan sama dia. saya makan ikan. Dia hancurkan ikan, pakai tepung, pakai cukup. Ikan ya. Campur. Jadi jangan. Jadi dia enggak mesti langsung bisa berarti dengan syarat kita keluar kota sudah harus jamak, belum tentu berarti. Tergantung dalam kondisi kesulitan tadi. Kalau kita punya waktu yang lapang berarti kita Waktu lapang, mobil pribadi, air ada, di mana mau berhenti bisa, foreigner kemudahan. Kenapa kita mesti jamak? Jamak itu kan untuk masyarakat, kesulitan. terus berlaku dalam perjalanan pulang ini. Apakah sholat jamak kosong itu masih bisa dilaksanakan? Dari tempat kita ke tujuan 89 km. Bukan diputar macam bawa. Dia hitungannya soal Enggak, maksudnya dalam perjalanan pulang. Berarti kita kan sekarang mau ke Palembang misalnya. Habis sholat, habis tausiah, kiai jam 12 misalnya, kita mau ke Palembang. Sementara waktu zuhur belum masuk. Nanti di Bolehkah kita kemudian mengambil jamak kosong ketika tiba di tujuan sampai di Palembang misalnya? Kalau kita tak sholat zuhur di Di pagi, Bali. berangkat kita jam 12 belum azan zuhur, sampai kita nanti di Palembang jam Asar. 4. Sudah sampai di tempat kita iqamah mukim. Maka kita sholat jamak takhir tidak pakai kosong karena status kita sudah Masih boleh kita menjamak. kita jamak. Karena kalau tak kita jamak zuhur kita tadi jatuhnya ke qadha. Maka yang alternatif yang paling mendekati jamak takhir tidak kosong, bukan zuhurnya di qadha. Bukan kita sholat asar habis itu sholat fardhu zuhri qadhaan. Nah, yang paling tepatnya karena tadi ada masyaqqah, ada kesulitan. Terus dalam konsep jamak takhir kayaknya, apakah kita mendahulukan sholat yang masuk waktunya? Berarti kita mau jamak takhir zuhur. Kita zuhur dulu atau asar dulu kayaknya? Jamak takdim tak ada satupun mazhab sepakat semuanya mesti mualat. Mualat itu berurutan. Kalau zuhur asar, zuhurnya dulu. Kalau maghrib isya, maghribnya dulu. Tentang jamak takdim. Adapun jamak takhir tidak disyaratkan mualat. Jadi kalau sampai asar, mana dulu sholat kita laksanakan? Kalau ada orang melaksanakan zuhur dulu, karena melihat urutan waktu zuhur baru asar. Kalau ada orang melaksanakan asar dulu, karena melihat waktu yang dipakai waktu itu adalah asar, sedangkan zuhurnya menumpang di asar. Hanya saja kalau dia imam, dia kasih tahu makmum. Kita jamak qasar, jamak takhir, maghrib dulu supaya imam itu bisa berniat salah rakaatin atau rakaat ini supaya sama niat imam sama niat makmum. Jadi kalau di Palestina itu kan sholatnya langsung dijamak ya. Setiap sholat tuh dijamak oleh Palestina. Berarti dia ngambil posisi kesulitan tadi. Anda juga kaget waktu ke sana. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, dia langsung sholat isya. Kalau habis sholat zuhur, dia langsung sholat asar. Mukim, Iya, sholat. di Palestina setiap sholat ya. Jadi dia kalau setiap zuhur langsung sholat asar. Kalau setiap sholat zuhur langsung
asar dijamak. Mereka bukan musafir, bukan. Hah? Mereka bukan musafir. Bukan di Masjidil Aqsa ini. Penduduk Di Aqsa ini. Kondisi mungkin. Orang. Jadi dia kalau Isya itu udah tidak dibuka lagi masjid. Oh. Ditutup sama orang Palestina. Kemampuan sholat masjid. kalau di rumah mungkin normal. Hmm? Di rumah masing-masing normal. Di rumah. Kita ke masjid dulu, setiap itu sholat ke masjid gitu. Anak tuh bingung apa mereka komat lagi kan? Anak tanya jamak gitu. Jangan. Tapi tak pakai kosong. Enggak pakai kosor jamak aja. Yalah, karena perang kan Mungkin ada faedah dari krisis apa gitu. hujan saja. Karena kan masjid di sana kan dijaga memang sama Israel gitu. Pintunya itu dijaga sama dia. Tapi Kita ada sholat subuh tapi kan langsung jangan mati kita kan. nanti jamak pas ditanya perang apa? Perang sama buzzer. Perang juga itu ya. Kau jamak sedikit jamak. Hatiku sedang perang. Itu yang pertama. Langsung balik dapat ke Fatimah. Terus kembali ke ini game sama masalah jamak. Kita kan sudah mungkin karena beda-beda pemahaman tadi game. Ini kan anak juga secara pribadi dapat pemahamannya jamak ini ya kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalnya kita seperti orang musafir itu kan diberikan kemudahan untuk menjamak qasar sholat. Lalu kita sudah kadung selama ini misalnya setiap keluar wilayah, setiap safar pasti kita jamak. Padahal sebenarnya kata Kiai tadi kita masih punya kesempatan, mobil pribadi, masjid banyak, ya. Tapi kita sudah terlanjur misalnya selama ini kita melaksanakan jamak terus setiap keluar kota jamak, setiap kota jamak. Apakah kita harus mengkodok sholat tersebut atau kita kayak mana seharusnya? Sudah terlanjur memahami bahwa safar itu diberikan kemudahan untuk menjamak sholat. Nah, yang kita dapatkan misalnya seperti itu ilmunya. Jadi selama ini setiap safar itu selalu jamak terus, setiap safar dan walaupun perkara misalnya kesempatan kita masih ada seperti itu. Sholat yang di qadha itu sholat yang tinggal. Sedangkan yang tadi dia buat sholat itu tak tinggal, dia laksanakan. Ini kan tiga. Pertama ada, yang kedua qadha, yang ketiga i'adah. I'adah itu diulang karena tak cukup syarat, tak cukup batal rukun, diulang balik. Sedangkan tadi dia udah laksanakan. Akhirnya sudah boleh, tak perlu dia i'adah, tak perlu dia qadha. Untuk ke depan berarti. Yang akan datang tingkat masyaqqahnya tak terlalu tinggi, tak terlalu sulit. Kenapa lah? Saya dulu pernah lagi menjamak sholat hanya untuk misalnya dari Pekanbaru ke jaraknya tak sampai, asal tak sampai jarak Kosong. kosong saya tak jamak, saya tak kosong. Tapi saya berhenti ya, Walaupun berpindah ke kota. berhenti ya. Kita Palembang sekarang kayak Agung itu 1 jam sudah nyampe. Tol. Memang jaraknya 60 kilo, 70 kilo. Tetapi dia sudah ini, sudah memang apa namanya? Sudah. Karena lewat tol kan. Yang ada berpendapat asal keluar itu jamak itu pakai mazhab apa Ustaz? Dia pakai urf. Ada. Sama macam bilangan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i mesti 40. Kalau tak 40 tak sah sholat Jumat. Kalau mazhab Hanafi asal menurut urf sudah dianggap berjamaah, kita ini menurut urf tradisi di tempat kita kira-kira segini ini udah dianggap berjamaah belum? Sudah? Berapa? Asal dari sholat Jumat. Menurut urf. Asal menurut urf itu sudah dianggap sebagai safar, maka Sah. Iya, Mas. anak bagaimana? Dalam masalah fikih agak syadid sedikit, agak ketat. Juga macam orang tak dihitung yang 4 hari 4 malam. Asalkan musafir, Ya. lama itu. Pas ditanya, kenapa? Karena Nabi ketika pembebasan kota Makkah 19 hari Makkah, waktu tahun 8 Hijrah itu Nabi dari Madinah ke Makkah membebaskan kota Makkah, peristiwa Fathu Makkah. Selama 19 hari itu Nabi qasar terus. Iya. Dan dia jadi imam. Jadi kalau dia sholat isya 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dia katakan, wa atimmu, sempurnakanlah sholat kamu wahai, karena kamu mukim, aku musafir. Itulah dalil orang yang lebih dari 4 hari 4 malam
qasar dijawab oleh mazhab Syafi'i. Nabi 19 hari qasar itu dia tak tahu pulangnya kapan. Kalau kita urusan ke Jakarta mau jumpa dirjen Dewan Menteri, tiket open, ada orang dinas urus. Gimana Pak Sekretaris Menteri, Pak Wang, Pak Sekretaris Menteri? Ada Pak Menteri. Besok Pak, insya Allah besok datang lagi. Tak juga selesai. Selama tak tahu pulangnya kapan, Boleh kosong. kosong. Tapi kalau tahu pulangnya kapan, tiketnya sudah open, maka dia tidak lagi kosong. Dia sudah mungkin Hitungannya 4 hari. 4 hari. Kalau payah ngitung 4 hari 20 kali sholat, karena 4 hari itu kan 10, 20. 4 hari. Tidak dihitung perjalanan pergi dan pulang. Jadi kalau perginya hari Senin, Hitungnya mulai Selasa. Ketika tiba. Rabu, Kamis, Jumat pulang. Jamak kosong. Tapi ada yang tak mau. Saya tinggal di hotel samping Istiqlal, Pak Ustaz. Ya, saya Bisa. soalnya menikmati sholat berjamaah. Ya. Kalau musafir ngimami mukim boleh kayaknya. Ini kayak jadi imam posisi kan karena diminta oleh masyarakat misalnya. Kita salat zuhur di Nabi masjid. Muhammad jadi imam, sholat dia 2 rakaat, makmumnya setelah salam dia katakan fa'atimu, sempurnakanlah wahai makmum. Itu dalil boleh musafir jadi imam mukim. Tapi hukum imam musafir jadi imam bagi mukim makruh. Makruh. Kenapa? Karena makmum ini lebih atam, lebih sempurna. Makanya kalau musafir selalu lebih baik kami jadi makmum bersama sih. Kalau makmum berarti kita mengikuti mukim Indonesia tadi ya. Kalau kita jadi makmum, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam diangkat untuk diikuti. Tak boleh makmum 2 rakaat dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangnya aku musafir. Beda sama imam tadi. Fa'atimu ke dia yang ngasih tahu makmum. Bukan makmum lapor ke imam. Aku 2 rakaat aja imam. Yang kemarin-kemarin. Kalau kasus lagi safar pas Jumat, Ustaz. Sebelum itu ada ingat ada imam seminar imam internasional, berkumpullah Para imam-imam imam di internasional. Pekanbaru. Waktu itu jadwal anak ceramah siang zuhur di Masjid Agung Anur. Pas qamati sholat. Imam itu mestinya, imam masjid itu, siapapun yang datang ke masjid itu, dia tak boleh menawarkan untuk jadi imam. Oh. Tak boleh, itu tak ada itu dalam itu basa-basi Islam Nusantara. Silakan, tak ada. Dia imam, dia mesti pede karena dia imam ratib ditunjuk oleh ulil amr untuk maju ke depan. Maka dia maju ke depan. Dia dipersilakan imam Palestina, maju Palestina itu ke depan. Oh, ini jadi imam. Allahu Akbar. Pas 2 rakaat salam. Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kacau ngomong. Nggak dikasih tahu dulu. Salam. Anak sempurnakan. Selesai itu udah tambah. Cuma tadi Ustaz, aku tadi 2 rakaat. Yang satu ada, aku udah salam. Aku tengok ada yang tegak, aku tegak. Jadi, anak buatlah tulisan di Riau Pos. Sholat musafir dan bahwa poin pertama, siapapun yang sudah ditunjuk jadi imam, pedelah jadi imam. Jangan mentang-mentang ini dari Palestina, dari ini lalu tidak percaya diri. Maju saja jadi imam. Karena kita sudah ditunjuk imam, kita lah yang berkuasa imam ratib. Yang kedua, bahwa mukim lebih afdal dari imam daripada musafir. Musafir jadi imam makruh, kecuali Nabi Muhammad waktu imam karena dia manusia pilihan terbaik. Karena al-atam lebih sempurna dari awal sampai akhir itu lebih afdal dari imam. Lalu kemudian bahwa kalau mukim jadi imam, maka si musafir mengikut mukim.
Tapi kalau si musafir jadi imam, maka si mukim menyempurnakan sesuai dengan bahwa dia iqomah tamam. Hai guys, official.